Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Senang sekali kali ini saya Dimas Prakoso bisa kembali lagi hadir di YouTube channel Ruang Integrasi, dan kali ini kita akan membahas salah satu pembahasan yang cukup menarik terutama untuk perkuliahan di jurusan komunikasi atau yang berhubungan dengan komunikasi, baik itu ilmu komunikasi maupun di komunikasi dan penyiaran Islam. Ini pembahasan akan sedikit berat sebenarnya karena memang mata kuliahnya ini adalah salah satu mata kuliah yang cukup berat karena kita akan belajar tentang metodologi. Nah, kita akan belajar tentang metodologi penelitian komunikasi kualitatif. Nah, seperti apa metodologi penelitian komunikasi kualitatif itu? Jangan kemana-mana dan terus saksikan di tayangan ini ya. Dan tentunya jangan lupa agar nggak ketinggalan, silahkan subscribe. Nah, tempatnya ada di mana? Tangan saya. Nah, ini dia di bawah sini. Silahkan di subscribe, kemudian bunyikan loncengnya juga. Karena apa? Nanti untuk para mahasiswa-mahasiswa saya, materi-materi perkuliahan akan saya bikin dalam bentuk video seperti ini. Sedangkan untuk para audiensnya Ruang Integrasi, nah nanti bisa juga ikutan belajar bareng kita di sini, barengan saya dan juga teman-teman di Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Yayan Tulungagung. Nah, saya sengaja untuk membuat channel ini dan juga memposting materi-materi saya di sini lebih ke untuk memudahkan bagi mahasiswa, karena kadang mahasiswa pun juga pada saat belajar tetap butuh dijelaskan dan juga butuh approach ya. Nah, kalau kita bicara tentang metodologi penelitian komunikasi kualitatif. Nah, kalau kita lihat ada dua jenis metodologi penelitian, dua kuadran besar, yakni metodologi penelitian komunikasi kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, eh, pasti di antara kita juga sudah banyak yang pernah mempelajari ini. Kuantitatif seperti apa, kualitatif seperti apa, tapi nggak banyak yang kemudian cukup menguasainya. Nah, mungkin sebelum saya masuk, saya ingin bicara dulu apa sih perbedaan antara metode dan juga metodologi. Just refresh saja, saya juga cukup terbuka jika ada yang nanti apa yang saya sampaikan terdapat kekeliruan, silakan untuk nanti tuliskan di komen di bawah untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Nah, bicara tentang metodologi, kalau kita lihat metodologi ini lebih ke serangkaian proses. Sedangkan kalau untuk metode ini adalah pisau analisis dan dia lebih spesifik. Baik di kuantitatif maupun di kualitatif, masing-masing memiliki metode penelitian tersendiri ya. Dan di komunikasi juga ada beberapa metode penelitian yang dia bisa langsung digunakan, tapi dia juga ada beberapa yang butuh pendekatan-pendekatan tertentu, butuh treatment-treatment tertentu sebelum dia digunakan. Nah, bicara tentang kualitatif, saya akan mulai dulu dengan pendekatan penelitian. Kalau kita lihat di dunia ada sekitar 3 pendekatan penelitian, yakni penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan juga ada mixed method. Mixed method ini dia lebih ke gabungan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, kalau kita bicara tentang kualitatif, maka kualitatif ini adalah sebuah pendekatan di mana dia mengeksplorasi tentang pemahaman dan juga pemaknaan atau understanding dan meaning dari persoalan sosial maupun persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia as a human ya. Nah, ini dia juga memiliki serangkaian prosedur dan juga dia umumnya digunakan atau dia uh, menggunakan data-data partisipan gitu, kemudian data juga dianalisis dan juga dilihat topik apa dan penelitian pun juga
maksud saya peneliti, peneliti pun dia juga membuat interpretasi-interpretasi atas data. Dan kalau kita lihat dari sisi strukturnya, kualitatif ini dia lebih fleksibel jika dibandingkan dengan kuantitatif. Dan tentunya dia menggunakan gaya penulisan yang induktif ya. Terus kualitatif dia fokus juga pada makna pemaknaan dari individu dan juga bagaimana situasi yang kompleks yang kadang tidak bisa dijelaskan secara numerik ini itu bisa dijelaskan. Jadi kalau kita lihat di kuantitatif dia meminta sebuah kesimpulan secara umum dan dia berdasarkan data-data dan juga informasi statistik. Sedangkan di kualitatif berbeda. Di kualitatif dia akan sangat berbeda, dia akan sangat mendalam dan case by case. Itulah yang membedakan. Kalau di kuantitatif dia kesimpulannya umum, tapi kalau di kualitatif case by case ini pasti akan berbeda dan kita tidak harus mengeneralisirnya. Kalau memang temuannya di situ ya oke di situ. Dan kualitatif sendiri juga memberikan ruang diskursus untuk kita bisa diskusi yang lebih luas jika kita bandingkan dengan kuantitatif ya. Nah, kalau di mixed method ini biasanya adalah penggabungan antara kuantitatif dan juga kualitatif. Jadi ada metode penelitian dari kualitatif akan dikombinasikan dengan metode penelitian yang ada di kualitatif. Nah, di komunikasi sendiri apakah mixed method ini bisa digunakan atau tidak? So far, sejauh yang saya tahu ini masih debatable. Ada kalangan yang mereka memperbolehkan adanya mixed method di komunikasi. Ini kalau kita ngomong konteks Indonesia ya. Tapi ada kalangan yang mereka tidak memperbolehkan adanya mixed method. Nah, terlepas dari itu semua, kita akan perkuat saja dulu fundamental baik di kuantitatif maupun di kualitatif itu sendiri. Dan kalau kita lihat framework dari penelitian, itu di situ ada cara pandang secara filosofisnya seperti apa, kemudian ada desain penelitiannya bagaimana, dan kemudian ada research method atau metode penelitiannya apa. Nah, di mana posisi dari pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method? Nah, posisi dia ada di tengah-tengah, ya. Jadi ini posisi dari pendekatan penelitian itu ada di tengah-tengah. Artinya itu bisa mencakup ke semuanya. Nah, kalau kita melihat secara filosofis, cara pandang secara filosofis, maka ada 4 cara pandang di situ, yakni post-positivis, konstruktivis, transformatif, dan juga pragmatis. Kemudian kalau kita lihat desain penelitiannya, ini lebih ke arah metode seperti apa yang akan kita gunakan nantinya. Di kualitatif, ada banyak sekali yang bisa digunakan, mulai dari naratif, deskriptif, kemudian ada juga kita bisa menggunakan framing. Framing pun dia juga dibagi menjadi beberapa berdasarkan tokoh-tokohnya juga. Kemudian selain framing, kita juga ada studi kasus di situ. Selain studi kasus di situ juga ada etnografi bisa masuk, semiotika bisa masuk. Ada banyak sekali metode penelitiannya. Nah, kalau kita bicara tentang desain penelitian dan juga metode penelitian, tentu ini juga akan mengerucut pada bagaimana seorang peneliti kualitatif bisa menjelaskan tentang penelitian yang sedang dia lakukan dan membuat para pembacanya paham. Inilah yang akan kita elaborasi di sepanjang perkuliahan di semester ini. Nah, bicara tentang metode penelitiannya sendiri, metode penelitian itu dia juga memiliki banyak poin yang harus diperhatikan atau banyak poin yang harus dibahas, mulai dari research question-nya atau rumusan masalahnya. Disinilah yang akan menjadi inti dari penelitian kita. Bicara tentang research question, ada memang yang beranggapan research question itu boleh lebih dari satu dan ada yang hanya satu. Sebenarnya
research question satu, kalau dia bisa membreakdown menjadi hal yang lebih detail dan kompleks, saya rasa itu tidak masalah. Tapi kadang tidak semua peneliti, tidak semua mahasiswa bisa melihat sebuah kompleksitas dari persoalan penelitian yang diambil jika hanya menggunakan satu buah rumusan masalah saja. Maka dari itu, di beberapa perguruan tinggi kemudian meminta kepada mahasiswanya untuk melakukan breakdown pada rumusan masalahnya sesuai dengan apa saja yang sebenarnya ingin dia lihat gitu. Nah, di sini juga ada kalau kita bicara metode, di metode ini juga ada bagaimana data tersebut dikumpulkan, bagaimana data tersebut dianalisa, bagaimana data tersebut diinterpretasikan, dan yang paling penting juga adalah bagaimana sebuah data tersebut divalidasi. Validitas data, karena kita bicara tentang penelitian, kita bicara tentang akademik, ini menjadi satu hal yang sangat penting. Karena data yang valid ini juga akan mencerminkan apakah penelitian kita cukup berkualitas atau tidak. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga, kita juga harus bisa untuk memberikan sebuah state position di mana sebenarnya penelitian kita akan berada di rimba keilmuan. Apakah di rimba keilmuan kita sendiri ataukah di rimba topik atau tema yang saat itu sedang kita bahas. State position ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk memberikan gambaran kepada pembaca kita. Dan tentunya kalau kita bicara tentang pembaca penelitian, maka ini juga dia tidak terlepas dari apa tuh namanya, kita memiliki wide range ya, memiliki jangkauan yang cukup luas. Pembaca kita bisa datang dari mana saja. Bisa dari mereka yang satu latar belakang keilmuan dengan kita, bisa dari mereka yang secara tingkat pendidikan lebih tinggi dari kita, bisa lebih rendah dari kita. Nah, state position ini untuk memberikan gambaran penelitian kita akan ada di mana dan untuk siapa yang bisa membaca dan juga menelaah ini dengan baik. Nah, saya masuk lagi ke cara pandang atau worldview tadi. Kalau kita lihat positivism, ini di sini terbagi lagi. Jadi apa aja topik-topik yang berhubungan dengan post-positivism, yakni seperti determinasi, kemudian reduksionisme, kemudian observasi dan juga pengukuran secara empirik, dan ada juga di sini adalah teori verification. Teori verification ini kalau di komunikasi biasanya adalah ada satu fenomena dan juga ada satu teori. Fenomena ini coba diverifikasi dengan teori tersebut. Ini bisa match atau tidak. Gitu. Ini berarti penelitian post-positivis. Nah, untuk penelitian yang bersifat konstruktivis, ini diantaranya adalah penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pemahaman. Memahami kerja PR misalkan, atau memahami kerja media. Kemudian di sini juga ada multiple participant meaning. Ini adalah kita ada satu buah topik dan kita ingin mencari bagaimana orang-orang memaknai sebuah topik, sebuah fenomena ini dari misalkan orang-orang yang sangat berbeda. Kemudian di sini juga ada konstruksi sosial dan juga sejarah ini seperti apa. Apakah ini juga akan kita lihat. Jadi misalkan ada salah satu teman saya yang dia dalam penelitian tesisnya itu melakukan penelitian tentang uh, koran, pemberitaan di koran mulai dari sekitar tahun 80-an atau mungkin tahun zaman Belanda ya gitu. Dan ada satu topik di situ dia pengen melihat apakah ada pergeseran dari pemberitaan tersebut atau tidak dari waktu ke waktu. Nah, kalau teori generation ini biasanya adalah bagaimana kemungkinan untuk memunculkan teori-teori baru atau regenerasi baru. Sekali lagi saya juga mohon jika memang ada yang salah bisa langsung komen di bawah ya. Nah,
Penelitian-penelitian yang bersifat transformatif itu biasanya adalah penelitian-penelitian yang berhubungan dengan dunia politik, kemudian kekuasaan, dan juga keadilan. Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pemerintahan itu juga bersifat transformatif. Kemudian penelitian-penelitian kolaboratif, misalkan. Jadi misal nih, kalau kita lihat bagaimana implementasi atau bagaimana komunikasi tentang larangan masuknya warga negara asing oleh Kementerian Luar Negeri dan Departemen Imigrasi. Nah, itu bisa jadi satu topik sendiri loh. Nah, juga berorientasi pada sebuah perubahan, adanya perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Ini juga menjadi salah satu sifat dari cara pandang penelitian yang transformatif. Nah, untuk penelitian pragmatis, ini biasanya ingin melihat konsekuensi dari sebuah tindakan. Konsekuensi dari sebuah tindakan yang seperti apa? Jadi misalkan ada sebuah kebijakan kira-kira dan kebijakan itu didiseminasikan melalui media, baik media konvensional maupun media baru, bagaimana ini akan menimbulkan sebuah konsekuensi di masyarakat atau konsekuensi di publik. Nah, ini yang akan dielaborasi lebih lanjut. Jadi akan dielaborasi terlebih dahulu sebuah fenomenanya apa. Setelah fenomena tersebut berhasil dielaborasi, kemudian akan dilihat bagaimana responnya, bagaimana kemudian kondisi real di lapangan gitu. Nah, problem centered itu di sini ada persoalan apa, dan kemudian inilah yang akan dibedah. Kenapa sih kok sampai ada sebuah persoalan itu? Kira-kira ada yang salah nggak ya? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Nah, itulah yang kemudian coba untuk dibuktikan. Pluralistik, bagaimana keberagaman itu coba untuk dibedah, karena kalau kita tinggalkan dulu sejenak kuantitatif ya. Memang ini bisa dengan kuantitatif dan juga bisa dengan kualitatif. Dan real world practice oriented. Bagaimana praktek di dunia nyata, misal di suatu profesi news anchor misalkan, konstruksi realitas pemberitaan atau konstruksi pesan bencana oleh news anchor di studio. Nggak banyak loh yang neliti itu. Bukan apa-apa, datanya yang susah. Nggak semua orang punya akses ke newscaster. Nggak semua orang punya akses ke news anchor. Itu contohnya. Nah, bicara soal penelitian kualitatif ini berhubungan dengan makna, berhubungan juga dengan konsep, pendefinisian, karakteristik, metafora, simbol, dan juga deskripsi. Gitu, ya. Sebanyak itu. Kalau kuantitatif cuma satu kata, angka. Terus kita bicara kualitatif, kita di sini bicara tentang kualitas. Bicara tentang kualitas, kualitas itu tidak mudah untuk dilihat. Karena kualitas itu kalau di sini digambarkan seperti asap. Jadi mereka ini nyata, kita bisa melihatnya. Tapi mereka tidak bisa terus ada di situ. Dan juga tidak bisa langsung kita pegang begitu saja. Maka kita membutuhkan bagaimana caranya untuk mengambil ini dan kita lihat secara langsung, secara mendetail di bagian yang ingin kita teliti. Terus bicara tentang kualitatif, penelitian kualitatif ini juga kualitasnya akan dilihat melalui penggunaan kata-kata, terus visualisasi atau misal gambar-gambar yang telah kita kumpulkan di situ, dan deskripsi yang kita lakukan. Nah, peneliti kualitatif itu juga dibutuhkan untuk sangat presisi. Presisi dalam apa? Dalam penentuan topik dan fokus penelitiannya tuh harus clear banget dari awal. Dan seorang peneliti kualitatif itu juga harus berhati-hati dalam melakukan pendefinisian. Karena kadang ketika kita sedang menulis, ketika sedang meneliti, kita teringat suatu istilah atau teringat suatu kata.
Nah, ini kita harus berhati-hati dan harus kita cek and recheck lagi. Apakah istilah-istilah yang kita berikan itu sudah benar, sudah pasti, sudah presisi, atau belum? Jangan-jangan kita membuat sebuah kesalahan konseptual di situ. Nah, kesalahan konseptual ini bisa berbuntut panjang pada perbedaan persepsi di kalangan pembaca dari penelitian kita. Dan kita juga harus berhati-hati dengan penulisan prosedur. Bagaimana cara kita melakukan penelitian itu harus detail, ya. Kenapa ini penting? Karena ini agar bisa memberikan gambaran, terutama pada mereka yang membaca hasil penelitian kita, bahwa bagaimana penelitian kita dilakukan. Dengan mereka memiliki gambaran, mereka akan bisa dengan mudah untuk memahami. Dan seorang peneliti kualitatif juga harus dapat menuliskan penelitiannya dengan sangat jelas. Tidak boleh ada multi tafsir di situ. Dan kalau kita bicara tentang penelitian kualitatif, ini juga memiliki jalan yang sangat panjang. Datanya pun juga sangat bervariasi, proses analisisnya pun juga banyak banget, dan bagi seorang mahasiswa, ini juga membutuhkan waktu. Bicara soal penelitian kualitatif itu juga ada satu anekdot di tempat, di alma mater kami. Alma mater saya waktu pasca, kami menyebut kualitatif itu sebagai sebuah penelitian seperti kata Syahrini, maju mundur cantik. Kenapa seperti itu? Kenapa maju mundur cantik? Karena kadang ketika kita sudah turun ke lapangan, apa yang kita temukan itu bisa saja berbeda. Apa yang kita temukan di lapangan itu bisa saja belum kita definisikan di awal, baik itu di pendahuluan maupun di teorisasi. Sehingga kita harus jalan lagi ke depan, melakukan pendefinisian, baru kita kembali lagi ke belakang. Jadi itu yang kita sebut dengan penelitian maju mundur cantik, ya. Nah, metode penelitian kualitatif sendiri ini metodenya sangat terbuka, kemudian pertanyaan-pertanyaan penelitiannya dia juga bersifat lebih terbuka, dan ada literatur juga yang menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif itu akan menjawab pertanyaan what, sedangkan penelitian kualitatif lebih mengelaborasi unsur why dan how. Nah, kualitatif juga berhubungan dengan bagaimana kita melakukan interview, bagaimana kita melakukan observasi, bagaimana ketersediaan dokumen-dokumen tersebut, apakah di situ juga ada audiovisual atau tidak, ada nggak sih teks dan juga image analysis-nya. Bahkan belakangan ini juga muncul sebagai satu metode tersendiri adalah metode penelitian untuk foto. Ini menarik sebenarnya. Terlebih di era hoax juga kan. Di era hoax ini juga ada banyak banget kita harus melihat foto tidak hanya sebagai sebuah tampilan yang akan berisi simbolisasi-simbolisasi atas sebuah peristiwa saja, tapi kita juga bisa melihatnya di metadata foto ini. Apakah foto ini mengalami sebuah treatment khusus atau tidak. Kemudian pola-pola interpretasi ini juga menjadi salah satu ciri khusus dari metode penelitian kualitatif. Dan sejauh ini kita masih bicara kualitatif secara umum. Kita belum masuk ke kualitatif yang untuk komunikasi. Desain penelitian kualitatif sendiri itu ada naratif, kemudian ada berbasis fenomena atau fenomenologi, ada grounded theory, ada etnografi, ada case study juga. Nah, ini kemudian digabungkan dengan worldview yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, case studies ini banyak di komunikasi sebenarnya hampir semuanya bisa digunakan, ya. Memang levelnya berbeda-beda. Ada yang bisa langsung digunakan, ada yang kemudian dia harus ada treatment-treatment selanjutnya juga.
Grounded theory dia termasuk yang paling sering dipakai juga karena di sini dia menghubungkan antara sebuah grand teori dengan satu fenomena, di mana proses verifikasinya nanti adalah mencocokkan apakah fenomena ini dengan ground teorinya ini bagaimana gitu. Nah, irisan dari ketiganya, mulai dari pendekatan penelitian, metode, dan juga cara pandang tadi, di kualitatif itu secara filosofi, asumsi filosofinya dia lebih banyak menggunakan ke konstruktivis, atau transformatif. Dia juga akan menggunakan fenomenologi juga, grounded teori dia dipakai, etnografi dipakai, case study dia dipakai, naratif dia juga dipakai. Di komunikasi akan lebih banyak di case study dan naratif, grounded teori dia juga sangat banyak, fenomenologi tidak terlalu banyak, etnografi juga tidak terlalu banyak juga karena memang membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Nah, bagaimana kemudian menggunakan best practice ini oleh seorang peneliti. Jadi seorang peneliti kualitatif, dia harus clear dalam memposisikan dirinya. Dia mau ada di mana? Dia mau menjadi outsider atau menjadi insider dalam sebuah penelitian yang sedang dia lakukan. Nggak boleh posisinya setengah-setengah. Kemudian bagaimana pemaknaan dari apa yang disampaikan oleh para partisipan, para informan ini kemudian dimaknai. Kemudian fokusnya itu akan fokus pada satu konsep atau satu fenomena. Jadi single concept or fenomena. Kita nggak bisa mengambil dua fenomena sekaligus kalau nggak apple to apple. Ya, jadi fenomena yang diambil itu harus satu. Ya, satu fenomena ini nanti akan diperjelas secara mendalam. Kenapa? Karena kalau di kualitatif dia memang sangat in-depth, ya. Dan kita juga bisa membawa, sebagai peneliti kita bisa membawa personal value kita ke apa yang sedang kita teliti. Terus kita juga bisa dan harus melakukan validasi dan juga memastikan akurasi dari temuan-temuan data kita. Kita juga membuat interpretasi atas data yang telah kita temukan, dan kita juga membuat kira-kira agenda atau perubahan atau reformasi seperti apa yang bisa kita tawarkan berdasarkan hasil penelitian kita. Dan tentunya di kualitatif sangat memungkinkan untuk dilakukan sebuah kolaborasi dengan partisipan, dengan partner, maupun dengan objek yang sedang kita teliti jika objek tersebut adalah objek-objek di komunikasi disebut sebagai komunikator. Etika dalam penelitian ini menjadi sesuatu poin yang penting. Nah, kita membaginya menjadi saat sebelum penelitian, di awal penelitian, pada saat proses mengoleksi data, proses analisa data, dan juga pada saat kita melakukan sebuah pelaporan dari penelitian tersebut. Dan di sini ada beberapa isu-isu etis yang ditemukan. Saya kebetulan mengambil buku ini dari salah satu buku tentang penelitian kualitatif, kuantitatif, dan juga mix method. Dan di sini langsung diberikan kira-kira bagaimana cara untuk melakukan solusi-solusi yang ditawarkan. Bagaimana solusi-solusi ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Nah, pada saat kita sebelum melakukan penelitian, maka kita bisa melihat terlebih dahulu ada beberapa isu yang kita harus berhati-hati di dalamnya. Contohnya adalah bagaimana harus mendapatkan approval terlebih dahulu dari lembaga, baik lembaga di mana kita berasal, di mana kita bekerja, maupun kampus, melalui para pembimbing. Itu adalah salah satu isu etik yang paling penting. Dan ini biasanya sangat administratif ya kalau kita lihat lebih jauh.
Nah, di awal kita melakukan proses penelitian, nah kita juga harus bisa melakukan sejumlah langkah identifikasi juga, dan ada beberapa hal yang kita harus berhati-hati, diantaranya adalah jangan sampai kita memberikan penekanan pada informan-informan kita, atau informan kita merasa terpaksa, itu jangan sampai. Kemudian kita juga harus selalu respect pada masyarakat yang kita teliti, atau tempat di mana kita melakukan penelitian. Artinya tidak boleh ada kearogansian dalam proses kita melakukan penelitian tersebut. Terus kita juga diminta untuk bisa sensitif atas kebutuhan dari publik seperti itu. Nah, trust building ini juga memiliki peran penting juga dalam sebuah proses penelitian, seperti juga dalam proses pencarian data, di mana kita juga harus bisa menentukan bahwa seluruh informan kita, seluruh objek kita akan mengalami treatment yang sama. Karena perbedaan treatment tentu akan memberikan hasil penelitian yang berbeda juga. Kemudian kita juga jangan sampai terkesan mengeksploitasi, dan kita juga jangan sampai terjadi kita menyalahgunakan informasi dan juga kepercayaan dari para informan-informan kita. Dan pada saat proses penelitian analisa data, kita juga harus bisa menghindari terlalu dekat dengan penelitian. Ini yang agak susah ya. Apalagi kalau misalkan kita sedang bekerja, kita sedang studi nih, contohnya ini seperti pengalaman saya pada saat mengerjakan tesis dulu. Kita sedang studi, kemudian kita bekerja, kita mengambil case penelitian di tempat di mana kita bekerja atau di proyek yang sedang kita kerjakan juga. Itu luar biasa. Pengalaman saya sendiri, menjaga jarak agar tetap objektif, menjaga jarak dengan apa yang sedang kita kerjakan, itu wow. Memang kalau kita melihat penelitian kualitatif sangat memperbolehkan adanya subjektivitas. Penelitian kualitatif sangat memperbolehkan seorang peneliti sekaligus sebagai instrumen penelitian. Cuman tantangan besarnya adalah bagaimana kita harus tetap objektif. Itu loh yang susah. Dan kalau saya dulu, akhirnya mau nggak mau saya melakukan editing yang cukup melelahkan, karena gini, apa yang kadang menurut kita itu menarik untuk disampaikan, itu belum tentu menarik dan belum tentu cocok loh dengan penelitian kita. Ini untuk penelitian-penelitian di mana kita memiliki kedekatan yang sangat amat pada objek ya. Terus ketika kita kadang ada hal-hal yang menurut kita itu tidak menarik dan tidak pas untuk dimasukkan, tapi justru itu poin pentingnya. Maka disinilah pentingnya ada seorang pembimbing, ada seorang supervisor dari sebuah penelitian kita. Untuk mereka yang sedang melakukan studi, ini bisa dilakukan oleh pembimbing. Nah, pada saat kita terjun sebagai seorang professional researcher, ini yang akan jadi persoalan karena kita harus ikut by the rule-nya, dan kita juga harus sering melakukan pertemuan-pertemuan, virtual meeting. Di masa pandemi tentu dengan virtual meeting, kita sharing bagaimana hasilnya, dan itu harus dilakukan secara kontinu, secara berkala, sehingga ketika kita ibaratkan kita jalan nih, kita agak belok dikit, ini tuh ada yang melurusin lagi. Kayak gitu. Nah, pada saat kita melakukan pelaporan, kita juga harus menghindari melakukan jadi melakukan manipulasi. Itu kita harus menghindari, jangan ada plagiasi di dalamnya, dan kita juga harus bisa menyampaikan dalam laporan tersebut secara jelas, kalimat yang nggak bertele-tele,
kalimatnya nggak boleh ada terlalu banyak bunga-bunga. Dan yang seperti ini tuh persoalan bersama sih kalau saya lihat. Tidak memandang dia itu siapa, latar belakang pendidikan sampai setinggi apa, karena yang seperti ini juga sangat mungkin dialami oleh siapapun. Jadi harus rajin-rajin untuk melakukan edit terus sampai kita merasa bahwa oke, ini udah yang paling firm misalkan. Karena saya juga cukup terinspirasi beberapa akademisi senior. Saya bisa melihat sendiri bagaimana mereka bekerja, para pimpinan saya bekerja juga. Saya cukup amazed di saat pekerjaan mereka yang di sisi non-akademik itu sangat banyak, tapi mereka masih bisa meluangkan waktu untuk menulis, bahkan melakukan edit tulisannya sendiri. Wow, itu luar biasa. Saya kadang cuma mikirnya, kapan ya gue bisa kayak begitu? Oke, nah jangan kita melakukan duplikasi. Ini juga bisa menjadi sebuah barrier, bukan barrier ya, tapi sebuah langkah, sebuah kontrol untuk diri kita sendiri. Etika-etika ini saya rasa akan sangat penting ketika kita berada di penelitian kualitatif yang sangat cair. Beda saat kita ada di kuantitatif. Saat kita ada di kuantitatif, yang penting kita follow the rules, apa yang sudah kita tuliskan, kita nggak melanggar dari apa yang sudah kita rencanakan di metode, kita nggak melanggar unit analisisnya, kita tetap ikuti step by step-nya, aman sudah. Gitu. Tapi kalau di kualitatif, faktornya ada banyak. Kadang apa yang nggak kita prediksi, itu bisa muncul gitu aja. Gitu. Nah, bicara soal penelitian, kita selalu mengawalinya dengan sebuah proposal penelitian. Selain kita menentukan sebuah topik penelitian, dan juga kita menentukan rumusan masalahnya yang nanti akan berbuntut panjang pada teorisasi, bahkan sampai pada pembahasan, kita juga bisa membuatnya dengan guidance seperti berikut ini. Kita jawab apa yang kira-kira dibutuhkan oleh pembaca atau dibutuhkan oleh publik. Ini berhubungan dengan urgensi penelitian kita untuk publik ini sejauh mana sih? Publik ini ngerti nggak kira-kira sama topik yang akan kita sampaikan? Terus, what do readers need? Apa yang kira-kira orang, pembaca kita, itu harus tahu dari topik kita? Gitu. Anda menulis penelitian, Anda, kita semua menulis penelitian untuk bisa dibaca oleh orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri. Ya kalau kita menulis untuk diri kita sendiri, itu namanya kita menulis diary, Pak. Tapi kalau kita nulis penelitian, ya harus bisa dibaca dan juga dipahami oleh banyak orang. Terus kita juga harus bisa jelas menentukan tujuan dari tujuan dari penelitian kita ini apa, bagaimana kondisinya, bagaimana orang-orang yang akan kita teliti, atau mungkin objek yang akan kita teliti ini seperti apa, terus metode penelitian yang kita rencanakan itu seperti apa, mulai dari proses pengambilan data, analisa data, validasi datanya bagaimana, isu-isu etik yang mungkin muncul di penelitian, dan ada nggak sih kira-kira temuan-temuan awalnya nanti itu menurut kita itu akan seperti apa gitu. Itu juga harus bisa kita bayangkan, dan kita paling mudah menggunakan itu semua untuk kita tuliskan di bagian pendahuluan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, penelitian komunikasi kualitatif, bicara tentang komunikasi kualitatif, kita juga bicara tentang metode di sini, ada penggunaan deskriptif, ada juga semiotika, ada juga framing, ada juga studi kasus, di situ juga ada etnografi. Etnografi membutuhkan waktu yang sangat panjang dan sangat lama. Jadi kayaknya sayang sih kalau menurut saya ya,
agak sayang kalau kita melakukan sebuah penelitian etnografi, tapi bukan satu hal yang memiliki urgensi sangat penting dan memiliki kompleksitas yang luar biasa. Karena etnografi benar-benar kita harus masuk, kita harus ngeblend dalam sebuah community tersebut, dan kita harus bisa menggambarkan detail banget. Framing bagaimana konten ya, framing akan sangat berhubungan dengan konten, terutama konten media. Di framing pun kita juga bisa melakukan penelitian baik dari sisi isi kontennya atau kontennya sendiri maupun bagaimana motif hingga konten tersebut masuk atau hingga konten tersebut bisa terpublish. Kemudian untuk deskriptif ini bagaimana kita bisa mendeskripsikan sebuah fenomena, dan biasanya deskriptif ini untuk hal-hal yang sangat cair yang kita tidak bisa dengan mudah untuk melakukan sebuah pemetaan dengan metode-metode yang lain. Semiotika ini lebih banyak berhubungan dengan meaning atau lebih banyak berhubungan dengan pemaknaan gitu. Ada banyak lagi dramaturgi misalkan itu juga bisa dipakai kalau kita ingin melihat bagaimana panggung depan panggung belakangnya. Cuman biasanya kalau dramaturgi ini kita akan berhadapan di aksesibilitas kita pada resource, pada data. Kita bisa nggak mengakses? Kalau cuma setengah-setengah dan studi literatur ya sayang aja gitu. Misal kita pengen mengetahui dramaturgi newscaster di Indonesia atau dramaturgi newscaster stasiun TV, atau mungkin kita pengen dramaturgi pertunjukan seni dan budaya misalkan. This akan sedikit merepotkan ya kalau kita hanya mengumpulkan literatur. Oke lah, literatur nggak apa-apa, tapi literaturnya juga ya harus benar-benar yang firm, harus benar-benar yang valid, dan nggak cuman sedikit, tapi memang setiap topik, setiap poin bahasan kita juga harus benar-benar detail, in-depth gitu. Fenomenologi sometimes juga bisa dipakai, meskipun sejauh yang saya tahu, sekali lagi saya highlight, sejauh yang saya tahu tidak terlalu banyak penelitian fenomenologi di kualitatif. Dan yang paling banyak digunakan adalah ini, inilah yang paling banyak digunakan di kualitatif. Nah, berhubung tempat saya mengajar ini adalah jurusan komunikasi penyiaran Islam, kami membagi itu menjadi 3 hal besar, 3 kuadran besar, yakni komunikasi, penyiaran, dan juga keislaman. Dan saya mencoba mengkombinasikan dengan apa yang disebut Laswell dengan who says what to whom in which channel with what effect, untuk melakukan mapping topiknya seperti apa. Nah, saya sengaja untuk mengosongkan tabel ini karena apa? Karena jika ada audiens atau pemirsa YouTube ini yang notabene dia berasal dari selain jurusan saya atau selain kampus saya, Anda bisa mengadopt ini, terutama mungkin teman-teman yang saat ini para fresh graduates, master degree, yang sedang mengembangkan prodi baru, dan mungkin di situ tidak ada supervisi, atau mungkin belum mendapatkan supervisi atau belum memiliki kedekatan dengan jurusan-jurusan sejenis di kampus-kampus lain untuk bisa berkolaborasi. Saya rasa ini bisa dipakai untuk menggunakan atau menjadi panduan di mata kuliah, misalkan metodologi penelitian, atau mungkin proposal, atau mungkin di mata kuliah atau bikin panduan skripsi, ini juga bisa sih. Nah, di ranah komunikasi, kalau kita lihat komunikasi kan banyak banget tuh. Komunikasi itu luas sekali, di situ ada komunikasi antar personal, komunikasi antar budaya, komunikasi pariwisata, komunikasi internasional. Ada banyak hal yang bisa masuk di situ. Komunikasi politik juga bisa masuk ke situ.
Komunikator artinya adalah dia orang yang memberikan statement dan itu berimplikasi luas, gitu. Bisa orang, bisa lembaga, gitu. Penyiarannya adalah bagaimana penyiaran dan komunikator adalah bagaimana statement tersebut tadi didiseminasikan. Kita bisa melihat pure dari sisi kontennya, kita bisa melihat pure juga, ini juga akan beririsan antara komunikator dengan konten. Kita juga bisa melihat pure dari sisi ketokohan dan juga kedekatan dengan penyiaran misalkan, atau misalkan secara teknis, ada nggak sih itu dipotong, seperti itu. Nah, sedangkan kalau komunikator dan juga keislaman, ini juga berhubungan salah satunya seperti dai, lembaga dakwah, seperti itu. Untuk konten itu sudah jelas, bisa pemberitaan, bisa kemudian film, bisa kemudian features, misalkan investigatif, itu bisa. Untuk konten dan penyiaran itu sangat mudah untuk mencari contohnya, konten dengan keislaman itu juga sangat mudah untuk mencari contohnya, misalkan contoh-contoh untuk topik-topik religi, topik-topik dakwah, seperti itu juga bisa. Media dengan komunikasi ini juga sangat clear, bagaimana positioning-nya akan sangat clear, dengan penyiaran dia juga akan sangat clear, karena memang sudah inline dengan media dengan keislaman, ini lebih ke bagaimana pemanfaatan old media, bagaimana pemanfaatan new media, bagaimana kemudian verifikasi. Nah, ini juga kita bisa masuk ke topik-topik seperti verifikasi informasi, hoax busting, literasi digital, ini juga bisa kita masukkan ke arah ini semua. Nah, komunikan atau audience, bagaimana kita melakukan studi audience, bagaimana kecenderungan masyarakat dalam memilih, bagaimana masyarakat mengolah informasi, bagaimana pandangan, susah amat ngomong pandangan, bagaimana pandangan masyarakat atas sebuah fenomena, itu juga bisa. Bagaimana pandangan masyarakat atas konten dakwah misalkan, itu juga bisa. Nah, efek yang ditimbulkan itu seperti apa? Apakah ada reform di situ? Apakah ada transformasi di situ? Apakah kita mengharapkan adanya sebuah kebijakan baru atau seperti apa? Ini bisa dikembangkan sendiri dan ranahnya ini bisa sangat luas, teman-teman. Nah, itu tadi eh, bagaimana penjelasan saya tentang metodologi penelitian komunikasi kualitatif. Saya berharapnya ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya Dimas Prakoso, jumpa lagi di Ruang Integrasi edisi-edisi selanjutnya. Dadah.